keuangan. Proses tersebut dilakukan oleh seseorang baik internal maupun eksternal. Ketika hendak menjalankan sebuah audit dan perusahaan, harus menerapkan pedoman audit atas laporan keuangan yang ada. Standar audit tersebut terdiri dari 10 standar yang mana dirinci dan membentuk sebuah pernyataan standar auditing atau PSA. Beberapa standar ini mengharuskan agar hasil dari audit benar-benar berimbas pada kemanfaatan untuk perusahaan. Dan pada saat ini masuk dalam 10 standar audit. Pada standar audit yang pertama yaitu competence atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Poin standar audit yang pertama ini masuk dalam standar umum. Dalam melakukan sebuah audit, tentu harus dilakukan oleh seseorang dalam keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seseorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seseorang yang benar mahir dalam bidang akuntansi. Keahlian tersebut bisa dengan menempuh pendidikan formal maupun dalam pengalaman dalam mengikuti pelatihan. Adapun bentuk pelatihan yang ada yang mencakup sebuah pelatihan kesadaran untuk mengembangkan keterampilan dalam berbisnis maupun kegiatan perusahaan. Seorang auditor diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru yang ada pada prinsip akuntansi dan juga standar auditing. Standar audit yang kedua yaitu independence atau tidak terpengaruh. Bagi seorang auditor sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntan Indonesia agar bisa mendapat sebuah kepercayaan. Meskipun sikap independensi ini masuk dalam kategori mutu pribadi dan tidak masuk dalam hal yang tercantum khusus dalam persepsi auditing, namun sikap ini sangat penting untuk dipertahankan. Semakin seseorang auditor memiliki sikap baik, tentu hal tersebut berimbas pada kualitas yang ada. Standar yang ketiga yaitu do professional care atau tingkat keprofesionalan. Maksud dari standar yang satu ini yaitu adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan kemampuan mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan sesama tersebut untuk bisa mencerminkan seorang auditor yang profesional. Keprofesionalan akan menunjang keyakinan dalam melakukan evaluasi dalam laporan keuangan. Standar yang keempat yaitu adequate planning dan profit supervision. Pada bagian standar audit ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan. Standar audit di dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan juga mengetahui seseorang akuntan publik. Tentunya hal ini bersangkutan dengan skill yang ada. Maksud dari standar ini yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Poin ini maksudnya menjelaskan yaitu seorang auditor memiliki penyerahan tanggung jawab. Pada poin ini menjelaskan tentang penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Standar yang kelima yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. Standar pekerjaan lapangan yang satu ini berhubungan dengan langkah atau strategi dalam melakukan pekerjaan. Ilmu yang ada akan membedakan hasil dari audit yang dilakukan. Seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern, baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Seperti halnya arus kas yang mampu menjadi sarana perencanaan perusahaan dalam pengendalian aktivitasnya. Standar audit yang keenam yaitu bukti audit yang kompeten. Sebagai hasil untuk melakukan evaluasi harus ada bukti. Dari analisis laporan keuangan tentu akan menghasilkan suatu pendapat. Pekerjaan oleh auditor untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentu berdasarkan evaluasi bukti audit. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu. Ketujuh yaitu financial statement present in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Pada poin ini sudah memasuki tahap laporan. Laporan ini menjadi hasil akhir dari rangkaian standar audit. Maksud dari standar ini yaitu laporan audit harus menyatakan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut mencakup konvensi, aturan, atau prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik dalam akuntansi yang berlaku. Untuk standar pelaporan yang satu ini mengharuskan auditor menyajikan fakta dengan memberikan pendapat mengenai penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut untuk memberikan gambaran terhadap perusahaan dalam hal finansial. Standar audit yang ke-8 yaitu konsistensi in the application atau harus konsistensi. Hasil laporan auditor tentu harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistensi penerapan prinsip akuntansi. Adapun tujuan dari konsistensi ini yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap laporan keuangan. Tujuan dari konsistensi ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Hal ini ditulis dalam sebuah paragraf menjelaskan dalam laporan keuangan yang ada. Audit yang ke-9 yaitu isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Mengenai standar audit yang ini merupakan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Seorang auditor harus memastikan tentang beberapa hal yang diungkapkan dan berhubungan dengan fakta-fakta saat dilaksanakan audit. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dengan pernyataan klien dan mampu merahasiakan informasi yang masuk. Standar audit yang ke-10 atau standar audit yang terakhir yaitu expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang. Bahkan standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan yang ada. Keterkaitan tersebut bisa dilakukan